Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 2, yaitu tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang pertama, pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik kualitas perilaku individu yang diperankannya dalam organisasi, dan sebaliknya semakin buruk kualitas lingkungan individu sehari-hari, maka kecenderungan kualitas individu akan memburuk pula. Hasil penelitian Nukul 2005 menyimpulkan ada pengaruh yang positif antara lingkungan dengan perilaku manusia. Demikian juga dengan hasil penelitian Hapsari dan Pradono 2009 dan Gia 2011. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisi oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Toha 2001 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Toha 2001. Yang kedua, Octaviana 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Yang ketiga, menurut Noto Atmojo 2010 menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, menurut Wawan 2011 memberikan arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang kelima, menurut Kass dan Ronsonwig 1995 mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan pada ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. B. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toha 2021 menyatakan perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robbins 2001 menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran,
Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja, kemudian kemampuan pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Toha 2001, menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. Yang ketiga, menurut Sofyan dan Garniwa 2007 mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Gibson et al. 2012 menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Yang kelima, menurut Noto Atmojo 2010 memberikan pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik. Hal ini juga dinyatakan oleh Utaminingsih 2014. Badeni 2013 menyatakan kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai aspek, sifat, dan perilaku yang khas yang ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain, suatu subjek atau peristiwa. Bagian C, pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian insight, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, atau teladan. Selanjutnya, Noto Atmojo 2010 menyatakan ada beberapa atau 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Bagian D, nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Chaiken dan Stangor 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Sofyandi dan Garniwa 2007 merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara perilaku atau keadaan akhir dari
eksistensi yang khas lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan atau kebalikannya. Yang kedua, menurut Coleman 1974 menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang suatu barang, tujuan dan pembuatan yang dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkan. Yang ketiga, menurut Wicaksono 2014 mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada suatu hal. Nilai dapat membantu kita menyadari, mengakui, mendalami dan memahami hakikat kaitan antara nilai satu dengan yang lainnya serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan. Yang keempat, menurut Muslik 2014, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Yang kelima, menurut Japtip 1996 memberi arti nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Hoda 2003 menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai sebagai berikut. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, sesuatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya tradisi, lembaga dan orang lain dalam dan di alam itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.